Ekor ular istri saya melilit ekor ular saya yang panjang dan tebal. Mengunci leher saya erat-erat. Membuat saya sesak napas. Rasa sesak yang kuat. Jangan kira karena kamu suamiku, aku akan ragu membunuhmu. Ular tanpa perasaan dan berdarah dingin. Aku berhenti berjuang. Lebih baik menyerah saja. Bunuhlah aku. Lebih baik kamu lilit aku sampai mati. Ular putih tidak lagi berbicara. Setelah diam beberapa detik, melepaskan ekor ular. Berbalik dan pergi dengan marah. Aku memandang punggungnya dengan sebal. Ular bodoh. Kakekku adalah seorang peramal handal. Pada saat aku berumur 5 tahun dia meramalkan aku akan berumur pendek. Dia agar aku bisa hidup lebih lama. Membawa aku yang berusia 10 tahun untuk mencari calon pasangan. Objek sudah dipilih. Pohon akasia besar di puncak bukit belakang desa berusia lebih dari 1000 tahun. Kakek saya berkata, Xiao Hao, jika kamu bertunangan dengan pohon akasia, kamu tidak akan mati muda. Saya mengangguk bingung. Mencium harum daun pohon akasia. Mengambil napas dalam-dalam. Menikah dengan pohon akasia rasanya juga tidak buruk. Tapi kakek saya setengah-setengah. Setelah melakukan ritual selama 1 sesi penuh, akhirnya dia menangis karena marah pada dirinya sendiri. Xiao Hao maafkan kakek. Kakek memeluk saya dan menangis terseduh-seduh. Ada apa? Saat itu saya belum tahu seberapa serius masalahnya. Saya hanya melihat kakek mengangkat tangan dan menunjuk. Tergantung di pohon akasia. Seekor ular putih sepanjang 2 meter. Dia meludahi saya seperti ular. Kakek Xiao Hu Xinzi menaruh keberuntungan pernikahanmu pada ular putih itu. Sejak itu kalian berdua terikat nyawa. Lalu bagaimana? Bagaimana bisa? Ketika aku menatap mata dingin ular putih itu, tiba-tiba kulit kepala saya menjadi gatal. Merinding terus keluar. Berapa lama ular bisa hidup? Aku tidak tahu. Ular putih bukan ular biasa. Menurut ceritanya, dia telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Namun belum berhasil berubah menjadi manusia. Sejak bertunangan denganku, dia terus-menerus mengikuti di belakangku. Kalau bukan karena kakekmu, nenekmu pasti sudah naik ke surga sekarang. Aku sudah mendengar kalimat ini selama 7 tahun. Aku sudah kebal. Tidak masalah. Aku membawa tas punggung sepulang sekolah. Aku memperingatkanmu. Jangan sakiti kakekku. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Kalau aku bunuh diri, dia juga harus mati. Ular putih melilit di leherku. Menggulung satu persatu. Tapi tidak berani melilit terlalu kencang. Dia seperti memperingatkan sambil menjulurkan lidah di pipiku. Aku kesal lalu menepuk lidahnya. Mengganggu sekali. Jangan ludah ke wajahku. Ular putih itu sangat marah. Suaranya masih seperti anak kecil. Tunggu sampai aku menemukan cara membatalkan pernikahan ini. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menelan keluargamu. Aku membalikkan mata dengan tidak suka. Terimalah takdirmu. Xiao Bai, sulap kakekku sangat hebat. Meskipun demikian, aku sama seperti Xiao Bai. Berharap bisa membuka pernikahan. Ada keberadaan Xiao Bai. Menyebabkan aku tidak punya teman. Saat berangkat dan pulang sekolah harus menghindari orang lain. Karena dia selalu mengikutiku. Dengan alasan takut aku mati. Bawa dia. Tapi tahun depan aku harus masuk universitas. Aku harus meninggalkan desa kecil. Aku ingin meninggalkan desa kecil. Ular putih tidak boleh pergi kemanapun. Dia harus berlatih di sini selamanya. Kalau tidak, akan kehilangan kemampuan latihannya. Menjadi ular putih biasa. Racun tidak begitu kuat. Xiao Bai yang mati dengan cepat. Aku ingin keluar tahun depan. Ingin ke kota besar melihat gedung tinggi dan roda Ferris. Yang pernah kutonton di televisi. Aku berkata pada ular putih di pundakku. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan menunggu kematian? Ular putih dengan suara loli mengumpat. Kakek berkata, meskipun tanggal pernikahan tidak dibatalkan, aku masih bisa meninggalkan desa. Hanya kamu yang tidak bisa pergi. Tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku akan mencekikmu sampai mati. Tubuh ular melilit leherku. Perlahan mengencang. Dia membuat ancaman yang tidak berguna. Aku menahan bibir, menarik tali tas punggung dengan santai berjalan ke depan. Cekik aku saja. Aku harus pergi keluar. Aku tidak mungkin tinggal di desa pegunungan seumur hidupku. Beberapa saat kemudian, kedekatan Xiao Bai dengan gerakanku perlahan menjadi lebih santai. Berputar-putar di tubuhku. Melingkari paha. Lengan di pinggang dan leher berputar-putar perlahan.
Dia diam tanpa bicara. Aura pernikahan membuatku merasakan emosinya. Dia sedang sedih. Dia sedih karena kebingungan antara hidup dan mati. Bukan karena aku akan pergi sehingga kamu tidak rela, jangan pergi. Setiap hari aku pergi ke gunung mencarikanmu buah ular. Yang kamu paling suka makan, ular putih melilit pinggangku. Berbaring di tempat tidur bersamaku. Aku memejamkan mata. Aku tidak makan buah ular lagi. Buah pir liar gunung. Burung hutan, kelinci liar, tikus bambu jangan dimakan juga. Xiao Bai berkata. Lidahku mengeluarkan air liur ini. Aku masih ingin makan. Kepala ular putih menyentuh pipiku dengan lembut. Aku sudah mencarikan untukmu. Kamu jangan pergi, ya. Aku akan kuliah. Aku menatap Xiao Bai sambil bersikap manja. Meski aku harus pergi, kamu juga harus mencarikan makanan enak untukku. Aku ini suamimu, ular putih. Lepaskan tubuhku. Sendiri berbaring di sisi lain tempat tidur. Dengan kesal berkata, apakah aku tidak sependeritaan dengan suamimu yang tidak berperasaan? Aku rasa aku memang cukup tidak berperasaan. Aku bilang mau pergi memang harus pergi. Sebelum meninggalkan desa pegunungan. Awalnya aku berpikir akan kembali setiap bulan. Tapi kemudian aku berpikir tidak akan kembali lagi. Karena kakek sudah meninggal. Bukan ular putih yang membunuhnya tiba-tiba. Kakek pergi dengan mendadak. Tidak sempat meninggalkan sepatah kata untukku. Dia menggenggam tanganku, menatap ke tanah dan gemetar, melakukan CPR. Terompet kecil, terompet kecil. Aku mengikuti yang ada di buku untuk melakukan resusitasi jantung paru padanya. Tapi tidak ada hasilnya. Aku memohon pada Xiao Bai. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sudah berlatih bertahun-tahun? Tolong selamatkan kakekku, boleh? Kamu bisa menggunakan sihir. Kakek adalah satu-satunya keluargaku. Orang tuaku meninggal sejak lama. Mereka bukan orang baik. Mereka menyiksaku, memukulku. Kakek yang membawaku dan merawatku. Selama 12 tahun. Xiao Bai menempel di bahuku dan berkata, maafkan aku. Aku sudah memutuskan setelah keluar nanti tidak akan pernah kembali. Xiao Bai sengaja melakukannya. Dia melihat orang sekarat tapi tidak menolong. Dia pernah berkata padaku, dengan kemampuan dan ilmu sihirnya, menyelamatkan seorang manusia biasa. Benar-benar sangat mudah. Dia masih menyimpan dendam pada kakek. Menyimpan dendam padaku. Tidak seharusnya menjadikan tanggal pernikahan soal dirinya. Jadi aku pergi tanpa penyesalan. Aku belajar di kota. Bekerja paruh waktu. Sibuk sampai pusing. Kadang saat senggang, aku teringat kakek dan Xiao Bai. Xiao Bai seharusnya masih berkeliling di hutan. Dia paling suka tidur terlilit di pohon. Tidurnya bisa sangat lama. Dia juga sangat suka makan. Kecepatan mencari ayam dan kelinci sangat cepat. Aku kira Xiao Bai selalu gagal dalam berlatih. Mungkin karena terlalu suka makan daging. Dosa membunuh terlalu berat. Tidak tahu dia sekarang sudah sebesar apa. Aku berbaring di tempat tidur menatap plafon kos-kosan. Sudah 4 tahun sejak aku meninggalkan desa dan lulus. Aku berusia 21 tahun. 4 tahun lalu, Xiao Bai panjangnya 2,4 meter. Sekarang mungkin sudah lebih dari 3 meter. Pintu diketuk. Mungkin pemilik rumah. Hari ini adalah hari bayar sewa. Aku buru-buru bangun, ya. Mohon tunggu sebentar untuk uang sewa. Aku akan transfer ke rekening Anda. Maaf merepotkan Anda untuk datang. Begitu kata-kata itu terucap, aku membuka pintu. Bukan pemilik rumah, melainkan seorang gadis kecil berambut hitam dan bermata hitam. Badan langsing menawan. Wajahnya putih bersih. Fitur wajahnya halus. Aura loli muda yang sangat polos dan imut. Dia mengenakan gaun putih. Tatapan matanya yang menatap ke atas ke arahku agak dingin. Wu Hao bibirnya sedikit terbuka. Matanya berputar. Kebencian adalah suara loli yang familiar. Xiao Bai, aku bingung. Detik berikutnya, tangan dingin itu mencengkeram leherku dengan kuat. Dengan marah ditekan erat. Xiao Bai mencengkeram dengan keras. Tangan dingin menghimpit leherku. Membuatku sesak napas. Saat aku memutar mata, berpikir akan bertemu dengan Raja Neraka. Dia melepaskan genggamannya. Wu Hao, aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Mata kecil putih yang seperti gadis muda memerah. Marah menatapku lama. Aku menutup leherku sambil batuk di pintu. Dia tanpa sopan masuk ke kamar. Dengan santai duduk di tepi tempat tidur. Aku mulai sadar. Menutup pintu masuk ke kamar.
Dulu ular putih kecil yang terus berbicara di telingaku. Saat ini berubah menjadi sosok Loli yang polos dan lucu. Matanya juga menatapku tajam. Tanpa suara menuntutku. Batuk 2 kali. Hai, kamulah Loli kecil putih. Nada kecil putih sangat buruk. Kalau tidak, selain aku siapa wanita lain yang akan mencarimu? Tidak. Aku buru-buru mengangkat tangan. Menatap kecil putih sebentar air mata getir mengalir keluar. Dari lahir hingga sekarang. Yang memiliki ikatan mendalam dengan saya selain kakek, adalah Xiao Bai. Kakek meninggal dunia. Saya menyalahkan Xiao Bai karena tidak menyelamatkannya. Tinggal di desa gunung selama 4 tahun. Sebenarnya saya juga pernah menyesal. Tanggal pernikahan Xiao Bai dan saya. Benarkah saya yang memaksakan untuk menanggung nyawanya? Kemampuan belajarnya sangat menurun. Saya juga harus selalu mengawasinya. Saya takut saya mati. Membawanya pergi. Dia memang pantas membenci saya. Menyelamatkan kakek juga bukan kewajibannya. Kalau bukan karena Xiao Bai, saya mungkin sudah mati duluan. Saya tidak tahu bagaimana membuka percakapan saat minum. Namun Xiao Bai menatap saya dengan tajam. Nada bicaranya kaku. Maaf ya. Kamu minta maaf untuk apa? Aku bingung. Kakek Xiao Bai memalingkan kepala. Aku melihat air mata mengalir di sudut matanya. Bukan aku tidak mau menyelamatkan. Tapi aku tidak mampu. Aku dengan bingung berkata. Tapi bukankah kamu bilang dengan kemampuanmu, manusia itu mudah untuk dikalahkan? Aku cuma membual. Kamu benar-benar percaya? Aku tidak tahu harus bagaimana menjawab. Aku memang benar-benar percaya. Apa yang dia katakan? Xiao Bai menatapku lagi. Dengan amarah berkata. Bukan cuma percaya. Tapi diam-diam kabur. Tidak kembali selama 4 tahun. Aku tidak tahu bagaimana menjawab ucapannya. Apakah kamu tahu bagaimana aku menjalani hari-hari saat kamu tidak ada? Maaf. Aku mengaku salah. Bertanya lagi. Sekarang kamu sudah bisa berlatih menjadi wujud manusia. Bisa meninggalkan desa pegunungan untuk hidup. Tidak akan mempengaruhi latihanmu kan? Aku mengantuk. Aku mau tidur. Begitu Xiao Bai selesai bicara. Langsung berbaring di tempat tidur. Menutup mata dan tertidur. Langsung tidur dalam sekejap. Aku berdiri di tepi tempat tidur melihat wujud manusia Xiao Bai. Seorang loli setinggi 1,6 meter meringkuk di tempat tidur tunggalku. Wajahnya pucat, mata merah-merah, dahi berkerut rapat saat tidur. Gaun putih, sepatu olahraga yang dipakai sudah lusuh dan agak kotor. Ada bau tertentu. Diperkirakan didapat dari jalan. Xiao Bai menangis. Dia juga ingin saat kakek masih hidup. Sering menggendongku naik gunung. Memeluk Xiao Bai yang meringkuk di puncak gunung sambil melihat matahari terbit. Cuaca menjadi dingin. Dia pun membuatkan sweater rajutan untuk Xiao Bai. Memakai sweater itu di tubuh ular yang panjang. Saat Xiao Bai tidur musim dingin, dia juga menyalakan pemanas. Agar tidurnya lebih hangat. Xiao Bai paling suka merengek ke kakek untuk minta ayam putih rebus. Padahal itu seekor ular. Tetapi dia suka makan ayam matang. Dan sangat suka menambahkan cuka. Sangat lahap makan. Aku memikirkan itu hingga air mata menetes. Dengan hati-hati duduk di tepi tempat tidur. Berbaring perlahan sambil menempel pada Xiao Bai. Diperbaiki menjadi bentuk manusia. Tubuhnya juga dingin. Meskipun begitu, tetap terasa familiar. Kita sudah tidur bersama selama bertahun-tahun. Aku merasa tenang saat menempel padanya. Baru saja memejamkan mata. Nada dering ponsel berbunyi. Aku mengangkat telepon. Suara wanita dari ujung telepon terdengar berat. Cara Ahao membatalkan tanggal pernikahan telah ditemukan. Asalkan pihak lain mau, dengan sukarela mengorbankan nyawa dalam formasi untukmu, maka bisa membatalkan kontrak pernikahan. Ini satu-satunya cara, kata penyihir di ujung telepon. Penyihir itu kutemukan secara online. Beberapa kemampuan sejati adalah seorang wanita cantik. Masih agak tertarik padaku. Ini mungkin tidak bisa. Aku melihat sekilas Xiao Bai yang sedang tidur nyenyak. Xiao Bai tidak akan mengorbankan nyawanya untukku. Aku juga tidak ingin dia mati. Aku punya cara membuatnya secara sukarela mati untukmu. Suara di ujung telepon terlalu dingin. Tidak perlu. Terima kasih. Kamu merasa aku tidak bisa melakukannya. Atau kamu tidak rela ular putih itu mati. Tentu saja tidak rela Xiao Bai. Luo Lu berkata lagi. Sebelumnya aku sudah bilang padamu. Kamu dan ular putih itu terikat pernikahan secara paksa.
Nasibmu terlalu buruk. Dia tidak bisa mengendalikan. Paling lama setahun lagi kalian akan mati bersamaan karena nasib pernikahan itu. Aku diam. Tidak ingin mengakui bahwa apa yang Luolu katakan benar. Tapi dia adalah seorang penyihir yang baik. Tidak akan menipuku. Dulu aku selalu ingin menghindari kenyataan. Jadi aku mengabaikan apa yang pernah dikatakan Luolu. Tidak mau memikirkannya. Sekarang Xiao Bai tidur di sampingku. Dia sangat lelah. Dari desa gunung sampai sini menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencariku. Karena takut aku akan menyeretnya sampai mati. Aku menggenggam ponsel dengan erat. Jika aku rela menyerahkan nyawaku untuk Xiao Bai, melepaskan ikatan pernikahan, dia tidak akan mati. Benarkah? Luolu marah. Dia berteriak. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin ular itu hidup. Pergi saja mati sendiri. Aku menundukkan kepala dan menurunkan suara. Ini adalah hutang saya padanya. Saya sebenarnya tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Xiao Bai sudah tidur sehari semalam. Saya pergi keluar dan membeli beberapa pakaian wanita. Juga menyiapkan keperluan hidup untuknya. Sekarang dia sudah jadi manusia. Harus hidup seperti manusia. Saya tidak suka pakai baju yang tidak nyaman. Xiao Bai mengernyitkan dahi. Wajahnya yang putih bersih menunjukkan ketidaksabaran. Membuang gaun putih ke pinggir tempat tidur. Tidak mau pakai baju. Tidak boleh keluar rumah. Lagi pula, waktu kamu datang kamu baik-baik saja. Kenapa sekarang tidak mau pakai baju? Saya tidak akan memanjakannya. Xiao Bai mengeluarkan suara mendengus dengan enggan. Kalau bukan karena saat turun gunung bertemu gadis kecil, yang membuatnya menangis ketakutan, aku tidak mau pakai. Aku terdiam bertanya. Membuat orang menangis ketakutan. Lalu kamu sudah minta maaf? Aku sudah bilang, maaf. Dia lari. Xiao Bai penuh kotoran. Berguling-guling di tempat tidurku. Bersikap manja. Tidak senang. Tentu saja terlalu merepotkan. Memakai baju dan sepatu. Berjalan dengan dua kaki sangat lambat. Aku berjalan sangat lama. Hampir setengah tahun baru sampai. Kamu berjalan ke sini. Berjalan selama setengah tahun. Iya. Aku cuma bisa mengandalkan keberuntungan untuk tahu arahmu kira-kira. Tidak tahu ini di mana, namanya apa. Ada manusia yang ingin membantu saya tapi saya tidak bisa membantu mereka. Mereka ingin mengirimi saya ke kantor polisi. Saya lari darimu. Kamu tidak bisa berubah jadi ular untuk berjalan? Saya cemas dan sakit hati selama setengah tahun. Xiao Bai tidak pernah turun dari gunung. Dunia luar sangat berbeda dengan di dalam gunung. Dia tersandung-sandung sangat lama baru menemukan saya. Xiao Bai dengan enggan memalingkan kepala. Dengan suara pelan berkata menjadi ular akan ditangkap manusia. Kulitnya akan dikuliti dan dimakan. Hatiku tersentak. Bertanya dengan suara pelan. Kamu pernah ditangkap? Setelah keheningan aneh. Xiao Bai duduk bersila. Melihat dengan penuh dendam. Aku. Semua karena kamu berlari sejauh ini. Saya mencari sangat lama baru ketemu. Saya menunduk mengaku kalah. Meminta maaf sambil tersenyum memaksa. Betul. Semua salah Pangeran Ular Putih. Jangan marah lagi. Saya mau makan ayam rebus potong putih. Baik. Segera akan saya atur. Silakan mandi dulu. Bagaimana? Aroma tubuhnya benar-benar tidak bisa dipuji. Setelah saya beberapa kali mendesak dan membujuk, Xiao Bai akhirnya mau mandi. Saya ajari dia pakai alat mandi. Diam-diam menunggu di luar. Setengah jam kemudian, Xiao Bai keluar sambil mengerutkan kening. Panggil saya Wu Hao. Tubuh saya banyak air, bagaimana ini? Awalnya aku ingin menghindar. Mendengar dia memanggilku, aku tiba-tiba menoleh. Lalu aku kaget. Pandangan tiba-tiba ditarik seperti tersengat listrik. Malunya sampai wajahku memerah sampai ke pangkal telinga. Kenakan pakaiannya. Aku berteriak dengan suara keras penuh kemarahan. Aku tidak mau pakai. Xiao Bai melangkah besar mendekat dengan nada manusiawi. Aku duduk di tempat tidur lalu menoleh kembali. Maaf, aku tidak tahan melihatnya lagi. Salahku karena terlalu miskin. Rumah sewaanku hanya sebuah kamar sederhana dan kamar mandi kecil. Tidak ada tempat untuk menghindar sekalipun. Pakailah dulu pakaian baru yang kubelikan untukmu. Nanti kita keluar makan enak. Aku akan membawamu jalan-jalan. Suara Xiao Bai yang tidak puas terdengar dari belakang. Kenapa kamu tidak melihatku? Kamu tidak memakai pakaian sekarang. Dulu aku tidak pernah memakai pakaian. Aku tidak memakai pakaian saat tidur bersamamu tidak masalah.
Kamu juga suka memelukku saat tidur di musim panas. Katakan aku dingin dan sangat nyaman. Sekarang bahkan tidak berani melihat. Memang perasaan sudah memudar. Wu Hao. Kamu pria yang tidak berperasaan ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Saat itu kamu seperti seekor ular. Ular ada apa? Aku bukan ular. Kamu jadi tidak suka lagi. Kamu tutup mulutmu. Pakai bajumu. Aku berbalik dan berteriak padanya. Xiao Bai banyak bicara. Kalau mulai ngomong tidak pernah selesai. Juga sangat suka berdiri berlawanan arah dengan orang lain. Singkatnya, ini adalah kepribadian suka berdebat yang lagi populer di internet. Xiao Bai dengan terbata-bata mengenakan pakaian. Saya menarik napas lega. Dia suka warna putih. Memilih satu set gaun putih dan sepatu bot putih. Membuang gaun hitam ke samping. Mengernyitkan dahi dan tidak suka pada pakaianku. Tidak suka harus tetap dipakai. Saya tidak punya uang untuk membelikan yang baru. Saya punya uang. Dari mana kamu dapat uang? Xiao Bai mengangkat dagu dengan bangga berkata. Menghasilkan uang, tidak peduli aku bertanya bagaimana. Xiao Bai tidak memberitahuku bagaimana dia mendapatkan uang. Hanya pergi pagi pulang malam setiap hari. Setelah kembali, dia memberikan saya 2 lembar uang merah. Ekspresinya sangat angkuh. Di wajahnya tertulis satu kalimat. Lihat kakak bisa menghasilkan uang. Hebat tidak? Saya menyimpan baik-baik uang yang dia hasilkan. Tunggu sampai aku mati nanti. Xiao Bai jika ingin hidup di kota butuh banyak uang. Tapi sebulan kemudian aku tahu di mana Xiao Bai menghasilkan uang. Perusahaan mengadakan kegiatan team building di kebun binatang. Membiarkan kami sebagai karyawan berkeliling ke pameran hewan baru. Berjalan-jalan aku bertemu kenalan, loh. Bukan ular yang asing. Ular putih sepanjang 3 meter menggulung di dalam etalase kaca. Kepalanya yang segitiga terlihat sangat beracun. Matanya yang hitam sangat cerdas dan tajam. Dia dengan malas duduk di dalam etalase. Aku melihat kertas keterangan di luar etalase. Tidak ada jenisnya dijelaskan. Hanya 2 kata. Ular putih Xiao Bai itu satu-satunya. Dia tidak punya jenis. Xiao Bai. Aku memanggilnya ular putih melewati kaca, dia menoleh ke aku. Segera menyembunyikan kepalanya ke dalam tubuh. Berlaku seolah tidak kenal aku. Aku tersenyum. Bentuk kecil putih berubah menjadi abu-abu. Aku mengenal semuanya. Tidak lama kemudian, kepala ular putih terangkat lagi. Badan ular perlahan-lahan bergerak mendekat. Aku mengulurkan jari menyentuh lidah putih melalui kaca. Tersenyum dan berbicara dengannya. Ternyata dia menghasilkan uang di sini. 210 hari cukup bagus. Lidah putih perlahan menyentuh kaca. Dia agak tidak senang. Aku mengangkat alis. Tahu dia ingin melilitiku. Terhalang. Tidak senang. Kecil putih paling suka melilit badanku sambil berenang ke sana kemari. Mami, ular ini sangat besar. Sedikit menakutkan ya. Ular putih yang keren. Anak-anak mendekat. Aku bersiap memberi tempat. Agar mereka bisa melihat dengan puas. Langkah belum diangkat. Tiba-tiba ada seorang wanita di sampingku. Dengan santai ia merangkul lenganku. Menunduk mendekat ke etalase kaca dan bertanya padaku. Ahau, kamu suka ular, ya? Aku melirik rekan di sampingku. Agak tidak nyaman dan ingin menjauh. Sekejap terlihat ular putih dalam etalase kaca tiba-tiba berdiri tegak. Sepertiga tubuhnya. Mulut terbuka lebar menunjukkan taring tajam beracun. Sangat ganas dan mematikan. Dia membuka mulut dan menghantam kaca dengan keras. Ke arah rekan di sampingku. Etalase kaca retak membentuk pola sarang laba-laba. Perlahan retak terbuka. Siapa wanita itu? Apakah kamu suka dia? Xiao Bai terus-menerus bertanya di dalam kamar. Aku duduk di depan dapur kecil sederhana yang kubuat sendiri. Memasak sawi dengan panci listrik kecil. Kamu bicara. Wu Hao. Kamu suka dia? Benar tidak? Aku diam-diam menata sawi di piring. Dengan putus asa berkata sudah kubilang. Dia adalah rekan kerja, aku tidak suka dia. Kamu mau aku bilang berapa kali? Xiao Bai tidak mau menyerah. Menarikku. Memegang pipiku. Memaksaku menunduk. Dia tampak serius. Mata hitamnya dalam tak terlihat dasarnya. Kamu bohong. Kamu merasa bersalah. Kamu bahkan tidak berani menatap mataku dan mengatakan. Aku hampir tidak sabar. Tatap matanya. Aku akan bilang lagi. Terakhir kali, aku tidak suka dia. Beberapa detik kemudian, Xiao Bai melepaskan. Aku mendengus dingin, oke. Aku percaya padamu. Aku menyerahkan sumpit padanya.
Jangan main-main lagi. Saatnya makan. Aku tidak makan sawi putih. Aku mau makan ayam rebus putih. Terlalu malam. Buat besok saja. Xiao Bai menghancurkan kaca. Menakuti pengunjung di pusat pameran hewan hingga lari berlarian. Bahkan membuat banyak orang menangis ketakutan. Bosnya adalah seorang penyihir. Awalnya ingin meminta Xiao Bai menghasilkan uang untuknya. Tapi malah jadi keributan. Tiket semua dikembalikan. Hari ini rugi tidak dapat uang. Tuan tua itu menegur Xiao Bai dan saya lama sekali. Dan memberitahu Xiao Bai agar tidak datang lagi. Kami baru pulang dengan 1 orang dan 1 ular jam 9 malam. Xiao Bai duduk di depan meja. Dengan penuh dendam berkata, semuanya salah wanita itu. Cepat atau lambat aku akan memakannya. Tidak boleh makan manusia. Setelah aku berkata, aku menunduk dan makan dengan diam-diam. Kemudian pikiranku menjadi aktif dan mulai memikirkan sesuatu. Reaksi Xiao Bai seperti sedang cemburu. Kami adalah suami istri secara resmi. Rasanya selalu seperti perasaan keluarga. Sekarang aku ragu-ragu mengangkat mata untuk memandang Xiao Bai. Xiao Bai, apakah kamu menyukaiku? Xiao Bai meletakkan sumpit, mengarahkan kepala dan melihatku dengan ekspresi kosong. Sepertinya sedang memikirkan apa arti menyukai. Lalu dia berdiri, menggerutu. Aku tidak menyukaimu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama terbang ke surga. Setelah aku menemukan cara untuk menghilangkan kutukan pernikahan, aku akan pergi. Aku tidak ingin berada di sisimu. Aku ingin kembali ke gunung. Seperti seember air es yang disiramkan ke kepalaku. Xiao Bai tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin dia menyukai orang yang mengikat kutukan pernikahan padanya? Aku yang menyukainya. Aku menunduk karena aku menyukainya. Melihat aku diam, Xiao Bai terdiam sebentar. Kapan kita kembali ke gunung? Tunggu 1 bulan lagi saja. Saya punya niat pribadi. Masih ingin hidup 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan dia bisa kembali. Saya tidak akan pernah bisa kembali lagi. Saya bertekad akan mati setelah 1 bulan. Jadi saya mengundurkan diri. Masih ada waktu 1 bulan. Saya ingin mengajak Xiao Bai bersenang-senang selama waktu ini. Sebagai kompensasi karena selama bertahun-tahun dia saya anggap sebagai obat kuat rahasia, mengalami kerugian. Saya mengajak Xiao Bai berkeliling permainan escape room, taman bermain, dunia bawah laut, taman botani, salad hotpot, masakan Korea, restoran Jepang, masakan Thailand. Semua tempat yang bisa dikunjungi sudah kita kunjungi. Semua yang bisa dimakan sudah dimakan. Juga membeli banyak pakaian untuk Xiao Bai. Dia sangat senang. Berjalan-jalan kemana-mana. Melihat-lihat. Mencoba sedikit. Menyentuh sedikit. Dia seperti anak kecil yang polos. Kepribadiannya murni dan bersih. Aku juga ikut tidak sedikit bermain. Berjalan di dunia ini sekali. Setidaknya telah menjalani kehidupan yang penuh warna. Hanya saja hari-hari bahagia sangatlah singkat. Waktu 1 bulan cepat berlalu. Aku akan mati. Xiao Bai juga sudah kelelahan bermain. Malam itu dia tidur di sampingku. Bertanya padaku, kapan kita akan kembali? Aku bertanya padanya. Apakah kota tidak menyenangkan? Kalau sangat ingin kembali ke gunung, itu menyenangkan. Tapi aku lebih suka di gunung. Tidak ada orang lain yang bisa melekat padamu. Bisa juga bermain di atas pohon. Orang kota terlalu banyak. Tidak bisa santai dan menjadi bulat. Aku masih ingin mengatakan. Xiao Bai sudah tertidur. Dia tidur semakin lama. Tubuhnya makin melemah. Meskipun dia tidak berkata. Aku juga bisa merasakan bahwa mual yang membebani membuatnya lesu. Wajahnya pucat seperti sakit. Aku berbaring di tempat tidur. Memanfaatkan cahaya bulan di luar jendela, aku berkata pelan. Besok saja. Besok kamu bisa pulang. Aku memanggil Luo Lu untuk membuat formasi. Luo Lu sangat enggan. Beberapa kali bertanya padaku apakah aku benar-benar sudah memikirkannya dengan jelas. Aku mengangguk. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Cepat mulai saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini mengenakan kaos putih dan jeans. Ini adalah penampilan paling keren yang benar-benar milikku. Aku ingin mati dengan gaya yang keren. Lalu membawaku ke sebuah pabrik terbengkalai yang terpencil. Debu berterbangan di dalam pabrik. Kosong dan sepi. Dia menggambar lingkaran dengan darah ayam di lantai. Kacamata, kemeja putih rapi, rok setelan jas. Gadis itu sama sekali tak terlihat seperti penyihir. Dilihat dari penampilan hanya seperti elit bisnis. Setelah menggambar lingkaran, Lolu menatapku.
Aku menghargai keinginanmu. Tapi jika kamu ingin membatalkannya, kapan saja bisa. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak menyesal. Aku memang sudah harus mati. Tidak ingin membebani Xiao Bai juga ikut mati. Juga berkat Xiao Bai aku bisa hidup lebih lama seperti ini. Bahkan melihat banyak hal di dunia ini. Aku sudah sangat untung besar. Kakek di bawah pasti juga sudah merindukanku. Aku harus menemaninya. Aku berdiri di dalam formasi. Semua menjadi jelas. Namun air mata tak terkendali mengalir turun. Di mana Xiao Bai? Setelah aku mati, apa yang akan terjadi pada Xiao Bai? Setelah membatalkan pencatatan pernikahan, apakah dia akan kembali ke gunung, mencari ular jantan berwarna putih untuk bersama, atau berusaha keras berlatih untuk naik ke langit dan menikmati hari-hari yang bebas? Aku tidak tega meninggalkan Xiao Bai, tapi formasi sudah mulai. Aku akan mati. Luo Lu menutup mata dan membaca mantra. Saat aku menunggu kesadaran hilang dengan tenang, dia tiba-tiba membuka mata. Tidak benar, aku bertanya apa yang terjadi. Aku melihat dia takut ada masalah. Luo Lu mengernyit dan menatapku. Kamu tidak memiliki aura pernikahan. Aku berkedip dan belum sempat senang. Luo Lu berkata lagi. Selain itu, tentang ular putih yang kamu sebut, aku tidak merasakan keberadaannya. Dia sudah mati. Tidak mungkin. Aku bingung. Bagaimana mungkin Xiao Bai sudah mati? Dia masih baik-baik saja di rumah yang aku sewa. Beberapa hari ini dia juga bersama aku. Aku mengeluarkan ponsel dan menelpon. Telepon sudah terhubung. Tidak ada yang menjawab. Aku berkali-kali menelpon Xiao Bai tapi dia tidak mengangkat. Padahal dia sudah belajar mengangkat telepon Luo Lu. Mengemudi membawaku ke rumah yang akan disewa. Ekspresi serius. Dia mendorong kacamatanya. Kaki menekan pedal gas hingga ke dasar. Manusia dan makhluk halus itu berbeda. Manusia yang meninggal ada jiwanya. Tidak bisa dilihat atau disentuh. Makhluk halus. Setelah mati memiliki wujud roh. Tampak sama seperti saat hidup. Yang belum melatih wujud manusia. Mungkin bisa berubah menjadi wujud manusia. Mereka akan tinggal di dunia ini untuk sementara waktu. Melakukan beberapa hal yang ingin mereka lakukan. Waktu keberadaan roh sekitar 1 tahun lebih kurang. Berapa lama ular itu sudah di tempatmu? Telingaku berdengung. Secara tidak sadar aku menjawab. Lebih dari 2 bulan tapi baru 2 bulan. Lalu kenapa kamu bilang sama aku? Kondisinya sangat buruk. Mengantuk luar biasa. Seharusnya belum sampai tahap ini. Hatiku tiba-tiba terasa sangat sesak. Dia bilang dia datang mencariku. Berjalan di jalan selama setengah tahun. Mobil melaju kencang. Suara berat Luo Lu seperti menjatuhkan hukuman mati. Kalau begitu benar, hari-harinya tidak banyak lagi. Setelah beberapa waktu terbenam dalam tidur nyata, dia bahkan tidak akan memiliki wujud roh. Mataku merah, air mata menetes satu persatu. Ular putih itu mungkin menggunakan cara yang sama. Sudah lama berkorban untukmu. Kamu tidak perlu khawatir akan mati. Luo Lu berkata, lebih baik aku mati saja. Sebenarnya aku memang pantas mati. Xiao Bai menipu aku. Dia bilang sudah berlatih jadi manusia. Dia bilang dia ingin membatalkan perjanjian pernikahan. Kembali ke gunung untuk melanjutkan latihan. Dia tidak ada masa depan lagi. Dia menipu aku. Aku segera kembali ke rumah. Hanya melihat seekor ular putih panjang lebih dari 3 meter melingkar di tempat tidur. Aku memanggilnya Xiao Bai. Xiao Bai tidak bangun. Dia tidur sangat nyenyak. Aku mendorongnya. Dia juga tidak bergerak. Luo Lu masuk, melihat Xiao Bai dan menggelengkan kepala pada aku. Air mata asam keluar. Aku menunduk di tepi tempat tidur. Memeluk ular putih itu. Tubuh yang dingin. Penderitaan Xiao Bai tidur sangat nyenyak. Luo Lu berkata, dia kali ini tidak akan bangun. Dan tidak akan pernah bangun lagi. Rohnya akan perlahan memudar. Aku mengemasi barang bawaan. Naik taksi membawa Xiao Bai kembali ke desa kecil. Tempat kami pertama kali bertemu. Biaya taksi menghabiskan hampir semua tabunganku. Karena jaraknya benar-benar sangat jauh. Aku membawa Xiao Bai yang tidak bisa naik transportasi lain. Ular putih itu telah tumbuh besar. Dan menjadi jauh lebih berat. Aku menggendong ular putih yang tertidur. Melilitkan tubuh ular itu ke tubuhku. Langkah demi langkah naik ke gunung. Pohon pagoda kuno 1000 tahun di puncak gunung masih berdiri kokoh. Daunnya harum menyenangkan hati. Dengan perasaan sedih, aku duduk di dekat pohon pagoda. Xiao Bai telah meninggal.
Aku juga tidak ingin hidup lagi. Aku menyukainya. Meskipun selalu tidak ingin mengakuinya. Tapi aku benar-benar menyukainya. Saat kecil Xiao Bai menemani aku. Dia selalu memanjakanku. Aku bilang ingin makan ayam. Dia akan menangkap ayam hutan semalaman. Aku berenang di sungai. Dia akan berada di sisiku. Membuatku tak pernah takut tenggelam. Tapi mungkin dia takut terbawa aku sampai mati. Tapi dia bilang tidak suka aku. Kenapa dia rela mengorbankan dirinya? Melepaskan ikatan pernikahan. Agar aku bisa hidup terus. Aku memeluk ular putih dan memanggil namanya. Xiao Bai, Xiao Bai. Xiao Bai tidak bergerak dan tidak bangun. Kami kembali ke gunung. Pulang ke rumah. Kamu bangunlah. Aku tertidur bersandar di pohon pagoda. Mengalami mimpi. Dalam mimpi aku sebagai orang luar. Melihat beberapa tahun lalu kakek memimpin aku yang berumur 10 tahun naik gunung untuk melamar. Kakek sedang menggambar formasi sihir. Aku yang berumur 10 tahun memegang permen lollipop. Menengadah melihat pohon pagoda yang berumur ribuan tahun. Aku berdiri di samping kakek. Mengusap lembut kerutan di wajah kakek. Tapi dia tidak bisa merasakannya. Aku menengadah melihat ular putih yang melilit pohon pagoda. Mendengar dia berbicara. Anak laki-laki ini akan mati. Dia ingin bertunangan denganmu sebagai tebusan nyawa. Kakak pohon pagoda. Apakah kamu setuju? Suara dingin wanita terdengar. Takdir sudah ditetapkan, tidak bisa diubah. Ular putih menjulurkan lidahnya dengan sifatnya. Kamu tidak setuju. Kalau begitu aku setuju. Aku tidak percaya takdir. Lagi pula, apa yang salah dengan memiliki suami yang putih? Kamu menyukainya. Aku selalu melihatnya di sisi Sansi. Dia cukup hebat menangkap ikan. Aku terbangun dengan senyuman. Setelah bangun aku memeluk Xiao Bai dan menang cukup lama. Xiao Bai masih tertidur. Entah kapan akan bangun. Tidak tahu apakah akan bangun. Dia menyukaiku. Menyukaiku bertahun-tahun. Tapi dia sok keras kepala tidak mengakui ular putih yang jahat. Aku naik gunung membakar banyak uang kertas untuk kakek. Memohon agar Xiao Bai bangun. Memohon agar Xiao Bai tetap hidup. Cuaca semakin dingin. Aku duduk di bawah pohon robinia menggantikan pekerjaan kakek. Merajut sweter untuk si putih. Tubuh ular tumbuh banyak bulu, sweter harus dirajut ulang. Cuaca dingin. Apakah kamu ingin tidur sampai musim dingin berakhir? Kakek berkata. Nanti kamu akan hidup bersamaku. Kita saling menjaga, kamu. Tidur setiap hari seperti babi. Aku yang selalu menjaga kamu. Cepat bangun dan jaga aku. Sekarang di desa bisa menerima paket. Sangat praktis. Aku bisa membeli barang di internet. Tidak perlu keluar rumah. Aku tidak mau pergi ke kota. Kita tinggal selamanya di gunung, bagaimana? Aku tidak mendapatkan jawaban. Ular putih tidak bangun. Nafasnya semakin hampir tak terlihat. Dia akan mati. Saat kabut salju paling tebal. Seluruh tubuhnya putih bersalju. Berbalut pakaian perak. Aku menggendong ular putih naik ke gunung. Aku melangkah sulit mendaki gunung. Ular putih yang melilit tubuhku terasa lebih ringan. Aku kembali sampai di bawah pohon akasia. Memandang ke atas pohon akasia yang berumur ribuan tahun itu. Kakak pohon akasia. Aku tahu kau bisa mendengar ucapanku. Aku menggendong Xiao Bai dan mengangkat hidung. Air mata mengalir keluar. Xiao Bai akan mati. Tolong selamatkan dia, bolehkah? Gunakan nyawaku tukar nyawanya. Boleh saja. Angin dingin bertiup. Rubah salju dingin di wajahku. Aku menutup mata, wajahku membeku kaku. Meski aku berteriak sekuat tenaga, tidak mendapat jawaban dari Paman Huai. Tapi aku yakin pohon Huai bisa mendengar. Hanya saja dia tidak ingin menjawab. Aku memeluk ular putih sambil meringkuk di bawah pohon Huai. Napas Xiao Bai makin melemah. Dia akan segera menghilang. Rohnya pun tidak tertahan. Aku sudah memutuskan. Kalau dia sudah tiada, aku akan tetap di sini. Lebih baik mati kedinginan. Namun ular di pelukanku belum mati. Dia menggerakkan lidahnya dan masuk ke pelukanku. Suara Loli yang familiar terdengar. Mengapa kau membawa aku ke sini? Aku akan mati kedinginan. Leherku yang membeku kaku perlahan menunduk. Menatap mata ular putih berwarna tinta, aku mengisap hidung dengan keras. Menangis karena sukacita. Kamu sudah bangun. Di rumah kecil di kaki gunung. Gadis kecil mengenakan jaket bulu hitam berputar-putar di dalam kamar. Wajahnya yang putih bersih penuh ketidaksabaran. Dia berputar sebentar lalu melemparkan sebatas tisu kepadaku. Jangan menangis lagi. Sudah kukatakan.
Aku tidak akan mati. Aku mengelap ingus dan air mata tapi masih tidak percaya. Aku takut Xiao Bai menipuku. Xiao Bai menghela nafas. Duduk di sampingku. Sekarang aku memang wujud roh. Tapi aku tidak akan mati. Tertidur selama ini. Karena sudah lama meninggalkan pohon huai. Tubuh lemah lalu tertidur. Asal bisa menyerap energi spiritual di dekatnya maka bisa terbangun. Aku tidak mengerti semua aturan ribet itu. Aku tidak mengerti. Xiao Bai juga menjelaskan. Singkatnya, yaitu, sebenarnya saya bukan hasil dari latihan sendiri. Melainkan berkat kakak Huaisu saya baru memiliki kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu juga tidak lama. Dan saya memang bukan tipe yang jago latihan. Setelah kamu meninggalkan desa pegunungan, saya menyadari bahwa walaupun ada bau pernikahan, kamu juga tidak akan bertahan hidup lama. Jadi saya menggunakan tubuh daging untuk dikorbankan untukmu. Meninggalkan jiwa agar bisa hidup. Tidak ada bedanya. Satu-satunya hal yang kurang baik adalah kamu benar-benar tidak bisa latihan sampai terbang ke surga. Tapi memang saya juga bukan tipe seperti itu. Sebelumnya tidak memberitahumu. Karena saya dulu suka membual. Katanya saya sangat hebat. Takut kamu meremehkan saya. Saya perlahan mengerti beberapa hal. Lalu bertanya beberapa hal lagi. Ternyata setelah aku meninggalkan desa pegunungan lebih dari 3 tahun. Ada ahli sihir, yaitu kakek kecil setengah binatang dari pameran, datang dari jauh. Melihat pohon akasia berusia ribuan tahun. Sekaligus memberitahu Xiao Bai cara menghilangkan kutukan pernikahan. Setelah Xiao Bai menghilangkan kutukan pernikahan, hilang tubuh aslinya. Tidak perlu berlatih di tempat itu. Dan punya bentuk manusia. Langsung turun gunung mencari aku. Dia mengandalkan ingatan saat masa pernikahan masih ada. Mengetahui arah perkiraanku. Mencari sangat lama. Dia tertidur di kamar sewaan. Juga karena tidak berlatih. Dan tidak menempel di pohon akasia untuk menyerap energi spiritual. Energi spiritual habis dan tertidur. Untung sekali aku membawanya pulang. Setelah aku menyusun semuanya dengan jelas. Memastikan Xiao Bai tidak akan mati. Aku juga tidak akan mati. Lalu mulai gelisah. Aku menoleh ke Xiao Bai. Kakakmu suka padaku, kan? Wajah Xiao Bai memerah. Berdalih tidak mengakuinya. Aku tidak suka padamu. Bodoh banget. Siapa yang suka sama kamu? Aku tertawa geli. Baiklah. Kamu tidak suka padaku. Kalau begitu aku akan menikah dengan orang lain. Lagi pula sekarang aku tidak punya batas waktu menikah. Mau bersama siapa saja aku akan bersama mereka. Kamu berani? Xiao Bai marah besar. Aku pura-pura tidak mendengar. Kalau begitu dengan rekan kerjaku saja. Yang kamu lihat terakhir kali. Dia usianya hampir sama denganku. Penampilannya juga cukup bagus. Lembut dan pengertian. Aku bangkit dan berjalan keluar. Sengaja aku akan langsung telepon dia sekarang. Aku akan mencari dia. Kamu tetap tinggal di atas gunung saja. Lagi pula kamu tidak boleh meninggalkan pohon pagoda. Kalau terlalu lama meninggalkan, akan terjebak dalam tidur nyenyak. Kamu di sini baik-baik saja ya? Diam, tidak boleh pergi. Tidak boleh. Si gadis kecil langsung maju dan menarik lenganku. Memandangku dengan marah sambil menengadah. Aku tersenyum tipis. Harus menang. Kalau begitu kamu suka aku tidak? Aku bilang kamu tidak suka aku. Aku akan pergi. Kalau kamu suka aku, maka aku juga suka kamu. Gadis setinggi 1,6 meter menunduk tidak berani melihat. Aku berdiri malu sambil berbisik. Aku tidak menyukaimu. Kenapa harus berlatih menjadi wujud manusia sih? Aku bilang aku menyukaimu. Xiao Bai berkata dengan tidak sabar. Setelah bicara, dia memegang tanganku dengan gemetar ringan. Dia mengintipku dari sudut matanya. Aku menunduk dan mencium pipinya. Aku juga menyukaimu. Mari kita jalani bersama dengan baik. Xiao Bai dengan wajah merah menatapku ke atas. Ini kan kamu yang bilang. Kamu harus bertelur 5 telur ular denganku. Aku jadi semakin bersemangat. Aku berdiri di tempat, Xiao Bai memeluk pinggangku. Dia bicara di pelukanku dengan sedikit bangga. Kalau bilang suka sama aku, jangan bisa menyesal. Epilog. Setelah aku dan Xiao Bai tinggal di gunung selama setahun, aku membangun sebuah penginapan. Penginapan ini tidak besar. 4 kamar. Biasanya saya akan membagikan di media sosial. Membuat iklan. Lingkungan di gunung cukup bagus. Banyak orang yang ingin datang. Saya dan Xiao Bai bisa mendapatkan sedikit biaya hidup dari penginapan ini. Begitu tamu datang,
Saya dan Xiao Bai memiliki pembagian tugas yang jelas. Saya memasak. Dia bertanggung jawab mencari bahan makanan ke sana kemari. Saya melayani tamu. Dia yang mengurus kebersihan. Dia bertugas mengurus kebersihan. Karena dia sangat tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Seringkali juga tidak berada di penginapan. Berjalan-jalan di gunung ke sana kemari. Xiao Bai rajin dan mau bekerja. Saya memberinya gaji 1.500 setiap bulan. Memberikan cukup sedikit. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Terlalu suka belanja online. Terus membeli tanpa henti. Rumah hampir tidak muat lagi. Dia membeli barang-barang yang berantakan, ada yang berguna dan tidak. Dia juga suka bermain game. Peringkat raja. Sangat hebat di server nasional. Hidup sangat tenang. Sampai suatu hari, rekan kerja wanita yang pernah dilihat Xiao Bai datang. Rekan kerja itu masih tidak punya batasan. Aku menyesal membiarkannya datang. Setelah Wang Wan datang, dia terus mengikuti saya. Kamu tiba-tiba resign. Aku pikir ada apa? Aku sudah beberapa kali pergi ke tempat tinggalmu. Rumahmu tidak ada orang. Istirahatlah dengan baik. Aku sibuk dulu ya. Aku tersenyum sambil mengalihkan pembicaraan. Wu Hao. Jujur, apakah kamu suka padaku? Sebenarnya aku selalu merasa kamu suka padaku. Tapi kamu orangnya agak pendiam. Biarkan aku yang mengalihkan pembicaraan saja. Sebenarnya selama setahun kamu tidak ada. Aku masih terus memikirkanmu. Maaf ya. Aku sudah menikah. Aku memotong ucapannya. Seringkali tatapannya turun. Melihat tangan kiriku yang kosong. Sudah menikah. Tidak beli cincin. Tidak ada surat nikah saja. Yang lain yang seharusnya ada semuanya sudah ada. Aku tersenyum. Jadi kamu bisa pergi sekarang? Siapa calon suaminya? Baru saja di pintu, gadis kecil mengenakan gaun putih. Kalian para pria memang suka yang bertubuh pendek dan berwajah tampan. Kalau menurutku itu semua tidak penting. Lihat dia, kelihatan seperti anak kecil. Umurnya juga belum besar, kan? Mana paham apa itu cinta atau tidak? Nanti beberapa tahun lagi pasti akan putus denganmu. Wang Wanlan terus bicara tanpa henti di depanku. Aku baru saja mau memarahi. Tiba-tiba membelalak mata. Melihat dengan takut ke belakangnya. Wang Wan kaget. Aku dengan suara gemetar berkata kau. Wang Wan perlahan menoleh ke belakangmu. Seekor ular putih besar melilit balok kayu di atas rumah. Lidahnya perlahan menjulur ke bawah. Mata dingin menatap Wang Qian. Sedikit demi sedikit menjulurkan lidah ular. Ular. Tolong, tolong. Wanita yang menyebalkan berteriak histeris. Lari keluar dari penginapan. Ekspresiku perlahan menjadi tenang. Mengangkat kedua tangan mengakui kesalahan. Aku tahu aku salah. Lain kali aku tidak akan membiarkan pena hiu besar masuk penginapan lagi. Ular putih masih menatapku. Aku mencoba menyenangkan hati lagi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu bukan anak kecil. Kamu pintar dan imut. Apapun yang kamu lakukan pasti bisa berhasil. Ular putih menatapku lagi. Beberapa saat kemudian meluncur keluar lewat balok kamar. Aku segera memanggilnya ke kamar nomor 3. Tamu akan pergi. Ingatlah untuk membersihkan kamar. 1 bulan kemudian, aku menerima hadiah yang diberikan Xiao Bai untukku. Sebuah cincin platinum. Kalian manusia memang suka memberikan barang gak berguna seperti ini kepadamu. Xiao Bai tampak tidak sabar lalu melempar kotak cincin ke tanganku. Aku memakainya dan melihat ke arah cahaya matahari. Lumayan bagus. Ini model yang aku suka. Aku menatapnya. Bagimu bagaimana? Xiao Bai mengeluarkan satu lagi dari saku kecil di rok. Memakainya di jari manis tangan kiri sendiri. Sungguh repot. Aku tidak ingin memakainya. Dia tidak ingin pakai baju. Apalagi ingin memakai aksesori. Aku pura-pura tidak mendengar. Tersenyum ringan berkata, terima kasih sayang. Tapi kau masih punya hadiah lain yang belum kau berikan padaku, kan? Tatapanku turun. Jari menyentuh perut kecilnya dengan lembut. Xiao Bai langsung terpana. Lalu mengangkat kepala dan tersenyum padaku dengan mata yang melengkung. Kamu sudah tahu ya? Kakak Huai berkata. Aku sedang hamil 5 butir telur ular. Di sini. Dia mengelus perutnya. Berdiri di tempat dengan senyuman yang imut dan lembut. Kamu akan menjadi ayah. Nanti harus lebih baik padaku. Aku mengangguk bingung. Mencium aroma segar daun pohon Huai. Tarik napas dalam-dalam. Membuat Mei Xiao Bai mengangguk cepat. Lalu menggeleng kepala, tidak bisa. Aku tidak main game. Tidak punya uang untuk membesarkan anak.
Kamu setiap bulan memberiku 1.500. Tidak cukup. Saya bermain game untuk orang lain sebagai pemain pengganti. Kalau tidak, bagaimana bisa membeli cincin yang begitu mahal? Saya pikir memang benar biaya hidup 1.500 terlalu sedikit. Sebelumnya saya tidak menyadari Xiao Bai membeli begitu banyak pakaian untuk saya. Celana sudah jauh melebihi biaya hidupnya. Setelah saya memeluknya, kamu istirahatlah dengan baik. Urusan penginapan serahkan pada saya. Dia menarik saya duduk di tepi tempat tidur sambil mengangguk. Sinar matahari di luar jendela sangat pas menemani saya tumbuh, Bai Si yang selalu ada di samping saya. Tidak ada waktu yang lebih baik dari ini. Selain Xiao Bai berkata tidak suka memakai cincin. Sebenarnya ketika berubah menjadi Bai Si, dia harus memasangkan cincin itu di ekor saat berenang. Sedikit mengangkat ekornya, memperlihatkannya ke seluruh hutan.